Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Puspitasari akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal. Jurnal yang pertama yaitu pengembangan pembelajaran termokimia berbasis inkuiri terbimbing untuk meningkatkan literasi sains siswa. Ditulis oleh Suryati dan Yuni Permatasari tahun 2014. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah perangkat yang dihasilkan untuk membantu meningkatkan literasi sains siswa dalam mengembangkan pembelajaran termokimia berbasis inkuiri terbimbing? 2. Bagaimanakah kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilihat dari keterlaksanaan tahapan inkuiri terbimbing serta penilaian dari validator dan uji coba kepada siswa? Metodenya menggunakan model pengembangan 4D tanpa disseminate. Metode dan instrumen pengumpul data yaitu angket, sedangkan teknik analisis data yaitu teknik analisis kuantitatif statistika deskriptif. Hasilnya, dihasilkan perangkat pembelajaran termokimia berbasis inkuiri terbimbing yang terdiri dari LKS, buku guru, RPP, serta instrumen literasi sains siswa. Sedangkan kualitas perangkat pembelajarannya yaitu dinilai layak dan valid, yang memperoleh skor rata-rata dosen ahli 86%, guru kimia 88%, dan uji coba kepada 40 orang siswa 83%. Sementara untuk instrumen literasi sains dari dosen ahli 89%, dan dari guru kimia diperoleh persentase skor rata-rata sebesar 87%. Jurnal yang kedua yaitu pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan pembelajaran inkuiri terbimbing untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis kimia siswa. Ditulis oleh Suryati dan Husnul Hatimah tahun 2015. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah perangkat yang dihasilkan untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis kimia siswa? 2. Bagaimanakah karakteristik perangkat pembelajaran yang dikembangkan? 3. Bagaimanakah kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilihat dari keterlaksanaan tahapan inkuiri terbimbing serta penilaian dari validator dan uji coba kepada siswa? Metodenya masih sama yaitu 4D tanpa disseminate. Sedangkan metode dan instrumen pengumpul data yaitu angket dan menggunakan teknik analisis kuantitatif statistika deskriptif. Hasilnya, dihasilkan perangkat pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing yang terdiri dari LKS, buku guru, RPP, serta instrumen tes evaluasi kemampuan berpikir kritis kimia siswa. Karakteristik perangkat pembelajaran yang dikembangkan yaitu perangkat pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing pada materi termokimia. Sedangkan kualitas perangkat pembelajarannya yaitu dinilai sangat layak dengan perolehan persentase rata-rata dari dosen ahli 95%, guru kimia 95%, uji coba kepada 10 orang siswa 87%, sementara instrumen tes evaluasi kemampuan berpikir kritis dari dosen ahli 97% dan dari guru kimia diperoleh persentase 98%. Jurnal yang ketiga yaitu pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis set terhadap hasil belajar kimia pada materi larutan penyangga. Ditulis oleh Dewi Fitriani, Zulmanelis Darwis, Irma Ratna Kartika tahun 2017. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis set terhadap hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif eksperimen desain through eksperimen, post-test group design. Metode dan instrumen pengumpul data yaitu silabus, RPP, LKS, soal, post-test. Dan menggunakan analisis kuantitatif statistika inferensial parametrik yaitu UJT. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil uji beda antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel sehingga dapat disimpulkan penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing dengan berbasis tes berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada materi larutan penyangga. Jurnal yang keempat yaitu lembar kerja siswa berbasis inkuiri pada kurikulum 2013 materi Asam Basa yang ditulis oleh Rusli Hidayah, Alis Rahmawati, Nuril Fatimah, dan Nikmatul Zahroh tahun 2020. Rumusan masalah. Bagaimanakah kelayakan lembar kerja siswa berbasis inkuiri pada kurikulum 2013 materi Asam Basa? Bagaimanakah respon siswa terhadap hasil pengembangan lembar kerja siswa berbasis inkuiri pada kurikulum 2013 materi Asam Basa? Metodenya yaitu masih sama, 4D tanpa disseminate. Dan metode dan instrumen pengumpul datanya lembar validasi, lembar tes siswa, dan lembar angket respon siswa. Dan menggunakan
teknik analisis data model deskriptif kuantitatif. Hasilnya yaitu LKS berbasis inquiry pada materi asam basa yang dikembangkan memadai untuk dimanfaatkan karena memiliki nilai kelayakan isi sebesar 76%, penyajian sebesar 90%, bahasa sebesar 82,5%, dan kesesuaian dengan model inquiry sebesar 88%. Dan respon siswa terhadap hasil pengembangan LKS ini memperoleh respon yang sangat positif. Selanjutnya yaitu peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa melalui implementasi model pembelajaran inquiry pada materi pokok larutan penyangga. Ditulis oleh Eka Novi Prasetyowati dan Suyatno 2016. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pengaruh peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa terhadap pembelajaran kimia pada materi larutan penyangga dengan model inquiry? Bagaimanakah hubungan antara keterampilan berpikir kritis siswa dengan penguasaan konsep siswa pada materi larutan penyangga dengan model inquiry? Metode yang digunakan yaitu gabungan antara pra-eksperimen dengan rancangan one group pretest post-test design dan penelitian korelasional. Metode yang digunakan dan instrumennya lembar pengamatan aktivitas siswa, angket respon siswa, tes penguasaan konsep, dan tes keterampilan berpikir kritis. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan N-gain dan analisis kuantitatif statistika inferensial, yaitu analisis korelasi sederhana parametrik produk momen person. Hasilnya yaitu dari hasil analisis skor TBK diketahui bahwa skor rata-rata pretest dan post-test yaitu 39,41 dan 83,81 dengan skor peningkatan atau gain score yang diperoleh sebesar 73% dengan kategori tinggi. Tingginya skor peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa didukung oleh data aktivitas siswa. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model inquiry lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas guru, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia pada materi pokok larutan penyangga dengan model inquiry dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi person antara keterampilan berpikir kritis dengan penguasaan konsep siswa, menggunakan SPSS diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,916 dan nilai sig sebesar 0,00. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 5%, maka harga koefisien korelasi yang diperoleh bersifat signifikan. Sehingga terdapat hubungan positif yang signifikan antara keterampilan berpikir kritis dengan penguasaan konsep siswa pada pembelajaran dengan model inquiry pada materi pokok larutan penyangga. Jurnal yang selanjutnya yaitu pengembangan modul pembelajaran kimia SMA atau MA berbasis inquiry terbimbing pada materi pokok hidrolisis garam. Ditulis oleh Rizal Perdana Asadi Sriyatinah tahun 2016. Rumusan masalah. Apakah modul pembelajaran kimia SMA atau MA berbasis inquiry terbimbing pada materi pokok hidrolisis garam layak digunakan pada proses pembelajaran? Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan modul kimia berbasis inquiry terbimbing? Metodenya yaitu model 4D, meliputi define, design, development, and disseminate. Metode dan instrumennya yaitu angket, soal tes, lembar validasi, lembar penilaian antar peserta didik, dan lembar observasi. Teknik yang digunakan pada analisis data yaitu teknik analisis kuantitatif statistika deskriptif dan analisis kuantitatif statistika inferensial non-parametrik uji Will-Jackson. Hasilnya yaitu respon siswa terhadap modul ini yaitu sangat baik, sedangkan respon gurunya yaitu dalam kategori sangat baik pula. Yang kedua yaitu terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan modul kimia berbasis inquiry terbimbing. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap self-efficacy dan hasil belajar kimia pada materi koloid. Ditulis oleh Juniarti Ika, Sri Susilogati Sumarti, Antonius Triwidodo tahun 2017. Rumusan masalah yaitu apakah ada perbedaan self-efficacy dan hasil belajar siswa antara yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry terbimbing dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional? Metodenya yaitu penelitian kuantitatif, jenis penelitian eksperimen, desain penelitian pretest post-test control group design. Metode dan instrumen pengumpul data yaitu tes pilihan ganda, observasi sikap dan psikomotorik siswa,
angket respon dan lembar penilaian diri self-efficacy siswa terhadap kimia, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis kuantitatif statistika inferensial parametrik UJT dilanjutkan dengan uji korelasi biseral dan koefisien determinasi. Sehingga hasil yang diperoleh dari jurnal ini yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada self-efficacy dan hasil belajar siswa antara yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry terbimbing dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. Jurnal yang selanjutnya yaitu pengaruh pembelajaran inquiry terbimbing pada pembelajaran kimia terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 11 IPA SMA AN 2 Mataram, ditulis oleh Dian Novita Afriani, Muntari, Mukhtar Hari, Yunita Aryan, Sani Anwar, tahun 2018. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pengaruh penerapan pembelajaran inquiry terbimbing dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada pembelajaran kimia terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 11 IPA SMA AN 2 Mataram. Metodenya yaitu quasi experimental design non-equivalent control group design. Metodenya tes kemampuan berpikir kritis berbentuk uraian dan teknik analisis kuantitatif statistika inferensial parametrik UJT. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa menyatakan pembelajaran inquiry terbimbing pada pelajaran kimia memberikan pengaruh yang lebih baik daripada model konvensional terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 11 IPA SMA AN 2 Mataram. Selanjutnya yaitu pengembangan modul berbasis inquiry terbimbing pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ditulis oleh Rizky Nur Hidayah, Dedi Rwanda, Nanda Sari Dewi, tahun 2015. Rumusan masalah, bagaimanakah respon siswa terhadap pengembangan modul berbasis inquiry terbimbing pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? Metodenya model pengembangan 4D yang tanpa disseminate. Metode instrumen kumpul data yaitu lembar validitas isi dan angkat respon siswa dan menggunakan analisis kuantitatif statistika deskriptif. Hasilnya yaitu respon siswa yang diperoleh melalui angket siswa pada saat uji coba menunjukkan bahwa kelima aspek komponen modul yang dikembangkan mendapatkan kriteria rata-rata penilaian baik dengan presentase rata-rata sebesar 76,62%. Selanjutnya yaitu efektivitas model inquiry pembantuan model dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan generik sains. Ditulis oleh Dewi Septiani, Woro Sumarni, dan Septorini tahun 2014. Rumusan masalah yaitu apakah penerapan model IBL berbantuan modul pada materi larutan penyangga dan hidrolisis garam efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa salah satu SMA negeri di Ngawen. Metodenya yaitu True Experiment Design Pretest and Post-Test Group Design. Metode dan instrumen pengumpul data yaitu metode tes, metode observasi, metode dokumentasi dan angket atau kuesioner, dan menggunakan teknik analisis kuantitatif statistika inferensial parametrik UJT. Dan hasil yang diperoleh yaitu penerapan model IBL berbantuan modul pada materi larutan penyangga dan hidrolisis garam efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan generik sains siswa salah satu SMA negeri di Ngawen. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dari analisis jurnal yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa model pembelajaran inquiry dapat mempengaruhi tingkat berpikir kritis siswa, hasil belajar siswa, tingkat literasi siswa, tingkat pemahaman konsep dan keterampilan generik sains. Selain itu, pengembangan modul dan LKS berbasis inquiry terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan selalu mendapat respon yang baik dari siswa, yang dibuktikan dengan hasil angket yang disebarkan untuk siswa dengan rata-rata skor di atas skor layak bahkan sampai mencapai sangat layak. Bahkan dalam jurnal yang berjudul pengembangan modul pembelajaran kimia SMA atau MA berbasis inquiry terbimbing pada materi pokok hidrolisis garam, setelah modul berbasis inquiry disebarluaskan ke 5 sekolah SMA atau MA di Kabupaten Lampung Timur, berhasil mendapat respon yang positif dari guru yang dibuktikan dengan didapatkan presentase sebesar 92,5% atau dengan kriteria sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry dapat mempengaruhi dan meningkatkan kegiatan pembelajaran siswa ke arah yang lebih baik. Usulan penelitian yaitu pengembangan lembar kerja siswa atau LKS berbasis inquiry terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia dengan menggunakan metode penilaian R&D 4D. Tahapan penelitian yaitu 1. Define atau pendefinisian. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Pada tahapan ini akan dilakukan analisis kurikulum, analisis siswa, dan analisis konsep. 2. Desain atau
Perancangan. Pada tahap ini akan dilakukan proses perancangan lembar kerja siswa atau LKS berdasarkan kaidah penyusunan LKS yang baik dan benar. 3. Develop atau pengembangan. Pada tahap ini akan dilakukan validasi pada LKS dan uji coba skala kecil. 4. Disseminate atau penyebar luasan. Pada tahap ini tidak akan dilakukan karena penelitian hanya sampai dihasilkan produk yaitu LKS. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.